Kalau sekarang ya saya itu 3 jam 1/4 dari sini 3 jam 1/4 Jogja Kenjeran. Pak D Cempe Genit. Wah, sini ada di sebelah saya ini ya. Kenapa Pak D kok namanya? Wih, siapa panggilnya Pak D apa Om ini? Pak D. Siap. Lah, kenapa di Facebook ini namanya Cempe Genit? Wah, ini Cempe ini anak sewa, anak kambing. Wah, anak kambing genit tuh. Itu awal mulanya nama Cempe Genit itu saya kan sesuai dengan profesi saya. Saya kan usaha saya kan depot daging kambing. Jadi penyembelihan kambing. Siap. Dan namanya Cempe itu kambing kecil. Aku lihat dia kok yang kecil-kecil kayak yang genit, terus saya mencoba untuk tak aku jeneng Cempe Genit. Ternyata respon dari teman-teman dari luar itu banyak sekali. Wah, mungkin. Tapi ada juga yang olok-olok, gede semua kok Cempe Genit. Jadi begitu ya Dek Denunu ya. Nah, jadi beliau ini adalah Denunu. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Presiden CB Indonesia dengan julukan di Facebook ya, bahkan juga menjadi sebuah sapaan akrab ya. Sapaan intim Cempe Genit. Jadi itu asal dia itu ya kasih nama dia. Yang penting waktu pagi-pagi lihat ada anak kambing genit-genit akhirnya pakai nama Cempe Genit itu ya. Ya itu udah lama itu saya pakai nama udah 2002. Bahkan kamu masih SMP. 2002. Iya, wes 2002. Jadi Denunu ini seorang pembunuh kambing, pembunuh bayaran ya. Wes jadi saya mengenal Denunu ini, ini Denunu dengan gelang-gelangnya yang sangat cukup besar. Saya mengenal beliau ini melihat pertama kali di acara CB, cuma saya lupa di CB mana ya kan, dengan gelang-gelangnya. Gelang-gelangnya ciri khasnya ini. Ternyata Denunu adalah seorang pembunuh bayaran, motong kambing. Itu cuma motong kambing ada? Iya. Motong kambing aja ya. Jadi misalnya depot kambing melayani untuk warung-warung sate. Warung-warung sate. Itu sejak kapan ada ya? Untuk usahanya sejak saya masih sekolah SMP usaha. Saya kan masih usaha masih sejalan sama ayah saya. Jadi belum jadi ya istilahnya usaha keluarga. Oh begitu. Siap. Dari dulu motong cuma 2-3, alhamdulillah sekarang sudah sampai 25, 30, 35 per hari. Alhamdulillah luar biasa ini dulur-dulurnya kan. Yang belum tahu profesinya Denunu ini apa sih ya, ternyata seorang pembunuh bayaran itu tadi, motong kambing. Siap dulu. Berarti sebelum mengenal CB sudah itu tadi ada ya, sudah ada tempat jagal ini tadi ya. Sudah ya. Jagal semenjak SMP. Orang saya lulus SMP masuk SMA aja saya
sekolah sama ke pasar, sering-sering ke pasar, jadi sering gak masuk sekolah. Oh. Jadi memang memang saya udah ada niatan dari dulu kan ngopo sekolah dulu wong sarjana banyak yang nganggur. Kenapa enggak cari peluang usaha kerja mulai dari sekarang, besok kalau udah agak tua udah tinggal enaknya. Enggak udah tua baru cari kerja kan bingung lah. Sekarang kan udah ngatur, saya udah punya anak buah kan tinggal tandangi kan siap deh ya. Nah kira-kira untuk di CBD ya kan, di Nunu ini mengenal CB atau ikut klub awalnya ini di tahun berapa kira-kira dia? Saya awal pertama mainan CB tahun 2000. Touring pertama saya 2000 tuh ke Surabaya. Itu ada cerita lucu yang dulu waktu masih pertama touring di Surabaya itu. Jogja Surabaya itu saya tempuh dalam waktu 1 hari 2 malam. Loh, kok lama deh? Nah, sehari 2 malam. Gini, dulu kan masih pakai platina. Iya. Kalau jalan lempar berhenti benahi platinanya ya, biar bisa didinginkan lagi ya. Kalau tanjakan setelah platina lagi. Seperti itu dia. Jadi saya udah mengenal lama seluk beluk CB itu gimana, mulai dari yang mulai dulu dari standaran sampai terus naik dulu kan mulai standar, ada modifan dinaikkan jadi mesin yang agak besar 30 tuh ya yang 87an tuh 2009 terus ganti mesin 30 seiring ngikuti zaman. Bisa dirasakan perbedaannya itu sekarang itu. Dulu kan Jogja Surabaya saya tempuh dalam waktu 1 hari 2 malam. Kalau sekarang ya saya itu 3 jam seperempat dari sini 3 jam seperempat Jogja Kenjeran. Wow. Jogja Kenjeran. 3 jam seperempat ini. Bukan ngetol itu lur ya. Enggak ngetol deh ya. Enggak. Ngegas ini. Ngegas. Itu ya tapi udah agak 2000 acara Kenjeran 2000 sekitar 2015-an ya. Kan mesinnya sudah mesin tiger, mesin lama, tapi kan dalam tahun itu kan jalan juga masih sepi. Seperti itu deh. Siap. Terus untuk mesin sudah normal, nggak usah berhenti lagi. Lampu sudah terang. Dulu kan cuma 10 blik. Itu dia. Kayak lampu andong itu. Ya. Siap 2000-an ini masih ada deh motornya deh yang dipakai dulu. Masih yang platnya yang Basoka. Siap, masih ada loh. Masih ada, tapi kan sekarang udah tak modif. Begitu. Nah, tapi motornya masih itu, tapi udah modif sekarang. Gitu sudah nggak pakai platina ya? Udah mesin tirai, terus atasnya tak kasih ya. Begitu. Siap ya. Oke. Terus ini deh. Tahun 2000-an ini
Masih belum ada klub ya waktu itu deh ya? Belum ada klub? Belum. Berarti de Nunu ke Surabaya ini main atau ke tempat siapa deh? Dulu ini kira-kira. Kita tuh dulu di Kenjeran pas ada acara di sana. Oh ada acara? Ada acara. Kita kan cuma bertiga, jadi saya sendiri, ya. Yang bengkel sama temen. Oh jaga-jaga ya, yang mekaniknya ini ya? Kan saya ngajak bengkel, saya takut juga om, cuma pelatihnya. Tak ajak tak. Wes pokoknya kita aragati main laku nang Surabaya. Itu dia. Terus malah turu besin aku. Tapi tidurnya di Pertamina. Oh iya. Di POM. Dulu di POM. Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih dia. Begitu dia. Oh, kan. Terus kan pernah lewat jalur selatan juga ada sedikit keunikan. Dulu di tengah hutan. Tengah hutan tuh pas kebanan ban belakang bocor loh. Kan jauh dari pemukiman. Nah, itu kan tapi dulu kan tiap kita touring pasti bawa pompa, bawa alat tambal ban. Sampai segitu ya deh. Dulu buan itu ya. Dari buan itu bro. Siap. Kita juga banyak kita masukkan itu apa? Rumput damen padi itu loh. Iya padi. Nah, masukin sampai penuh. Jadi jalannya itu kayak naik kuda. Itu kenangan yang nggak terlupakan tahun-tahun segitu. Tahun-tahun segitu deh. Itu kalau masih seperti itu bro, ya kan? Kalau ban dalam dikasih apa namanya ya jerami itu sekarang masih pakai anak Vespa deh. Anak-anak Vespa masih pakai itu kemarin. Iya saya waktu ngobrol ternyata masih dipakai. Ternyata itu sudah menjadi turun temurun. Dahulu ya. Siap. Terus di Nunu pertama kali masuk klub di tahun berapa itu deh? Saya masuk klub 2007. Itu masuk klub atau di Nunu yang bikin klub? Masuk klub. Tuan dulu di Jogja kan ada satu klub namanya Mokta terus pecah jadi dua, jadi sama Joker. Joker. Nah, aku ikut yang Joker. Istilahnya kan aliran kalau yang Mokta kan kalem-kalem, kalau yang Joker agak Joker gaspol. Gaspol juga. Tapi saya yang juga. Begitu deh. Berarti di Joker kalau enggak salah sampai sekarang deh ya di Joker ya. Iya, sampai sekarang masih di Joker. Saya juga ngalami ketua itu pokoknya yang terakhir kapan sebelum saya diangkat jadi 001 CBI kan. Iya. Sama anak Joker pokoknya Pak Anu ketua Joker seumur hidup. Itu udah tapi berhubung kena peraturan dalam CBI kalau tidak boleh menjabatkan, jadi kita di Joker mengadakan pemilihan ketua. Betul deh. Sekarang udah diganti sama Mas Ferry yang tinggal di Galuh yang sana. Tapi saya tetap masih di belakangnya. Penasehat lah. Siap Penasehatnya. Gitu ya, berarti Joker kurang lebih Joker berdiri berapa deh? 2003 ya? 2003 sekarang berarti sekitar 17 tahun. 17 tahun. Iya. Mungkin seumuran teman-teman ini deh, teman-teman khususnya ini. Yang 17 tahun klubnya ini ya. Siap deh. Itu deh setelah masuk klub ini gas-gasan kemana lagi deh? Kalau di Nunu itu? Saya selama ini gas untuk yang dulu yang sekitar
2010 ke bawah itu yang paling jauh itu Madura pernah. Terus yang Bali itu saya Bali itu udah 3 kali. Bali ketiga kali siap. Terus mah yang belum pernah itu saya ke Sumatera belum sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalimantan sudah kan? Kalimantan sudah. Siap. Sulawesi juga kemarin ya. Siap. Sumatera yang belum saya kesana. Itu udah planning saya semenjak saya dilantik jadi ketua 01 CBI. Planning saya mau touring ke titik nol dulu sama almarhum istri saya. Sudah ada rencana ya sudah di Sumatera ya. Mesti ini lah ngopo siap janji. Siap deh. Nah, tapi berarti ini kira-kira ada rencana buat berangkat deh ke Sumatera deh. Insya Allah kalau saya masih diberi kesehatan, saya siap untuk libas Sumatera. Oh ya. Saya doakan deh. Amin. Tetap sehat, tetap awet muda ya ini. Amin. Kita ini Denu sama saya seumuran sepertinya nih. Kalau seperti ini. Siap deh. Ini deh selama touring ini kan. Biasanya Denu ini lebih sering touring sendiri atau sama ini deh, sama teman-teman dulur deh. Kalau saya touring pasti sama klub saya. Sama dulur ya. Joker sama klub Joker. Jadi nanti ada acara tuh 1 minggu sebelum acara kita adakan rapat. Siapa yang mau ikut, yang mau berangkat, nanti kita siapkan dulu. Mungkin nanti motornya diservis dulu, nah itu persiapannya. Mungkin perjalanan jauh, sekian perlu persiapan yang matang tuh. Begitu siap deh. Ini ya deh. Dari tahun 2000 sampai 2020 deh. Nah ini sudah mengumpulkan berapa banyak CB nih? Ini. Hanya di rumah tak? Di rumah. Di rumah itu ada 5 CB. 5 CB sih, mantap. 1 GL Pro. Itu untuk terabas trailernya ada 2. Yang untuk gestek ada 2 juga. 10 motor. Wow. Kalau di CB-nya ori-ori deh. Enggak ada yang ori. Enggak ada. Pasti sudah apa nih? Sudah garapan lah Pak. Iya. Garap sendiri deh. Enggak ada mekanik. Oh, ada mekanik. Mekanik pribadian ada. Yang nemanin Denu dari tahun 2000 tadi ya? Atau ganti-ganti deh generasi kan 2000 yang enggak 2000 duluan mungkin sekarang orangnya sudah sepuh. Oh begitu. Iya toh. Kalau yang era sekarang kan anak-anak muda. Entah Pak saya kan sekarang anak muda kan masih umur-umuran sekitar 25-an. Jadi kan mengikuti zaman. Kalau kita masih pakai era-era yang lama ketinggalan nanti kalau dia. Iya. Ngegas pun ketinggalan jauh. Iya. Yang lain sudah sampai sana, kita masih di sini kalau mengikuti zaman-zaman dulu deh. Berarti sekarang ini spek racing kan ini. Spek racing ini ya. Tadi yang seperti omongan Denu ya. Jogja, Surabaya 3 jam seperempat. Itu lari berapa ya? Ya kira-kira coba berhitung berapa. Nanti ketemu kecepatannya itu nanti. Cepatnya Denu itu. Saya paling ya speedometer 90 100 tapi
apa ajek namanya, ajek. Tadi nggak kendor, nggak kenceng tapi segitu dipantang segini. Lungguan 100, nanti 90, 100. Sampai ketemu 3 jam 1/4. Iya. Siap deh. Orang yang di pas itu ketemu dulu waktu jalan almarhum Mbah Kung sampai geleng-geleng kepala. Lu ndak apa? Isuk mau bal-balan aku sini ngomah, tangi turu sakit kok kene ngono. Wis Mbah Kung kenangannya begituan. Siapa Mbah Kung ya dia. Kalau untuk ini deh, saya kan juga masih sedikit banyak dapat cerita dari kemarin sepuh yang sudah ngobrol dengan Mas Racing deh. Kalau di Nunu sendiri ya kan, di antara ada tadi almarhum ya kan, Kang Duna. Kira-kira di Nunu ini memiliki cerita kepada semua almarhum atau ada yang memang paling akrab dengan siapa deh? Kalau saya akrabnya paling akrab sama Mbah Kung. Sama Mbah Kung. Iya, Mbah Kung itu udah menganggap saya seperti anak sendiri. Setiap saya touring ke sana pasti yang Mbah Kung. Mbah Kung kalau pas touring pas ke barat pasti ke sini. Saya yang membisikkan. Mbah Kung paling dekat sama saya. Gitu ya. Di samping lain ada kan Mbak Sony juga ada sering ke sini. Mbak Sony kalau Kang Dun tuh pernah sekali ke rumah almarhum Kang Dun. Terus Pak Ditoyo. Ya. Itu juga saya anggap itu saya ayah saya sendiri tuh. Siap ya. Dan juga saya juga masih ingat betul omongannya Pak Ditoyo waktu saya di Malang. Di Malang. Saya main di Malang. Mas Anu sampai besok cocok gitu memimpin CB. Alah, pom dia wong koyo ngene gak iso apa-apa. Tahun berapa itu deh? Itu ya Apa lu? Pak Toyo ya? Ya waktu masih sehat tuh waktu acara di Kepanjen ya. Kepanjen. Kepanjen. Tapi kan saya nggak pikir, saya nggak ada pikiran terbesit pun untuk jadi ketua. Berarti memang tidak ada Indonesia tidak ada ambisi dan harapan menjadi nomor 1 deh ya? Iya, bahkan sampai pas waktu Munas itu saya juga nggak kepikiran saya itu mau jadi 001, nggak ada pikiran bulas. Saya juga nggak ada ambisi. Iya. Seperti itu ya. Terus saat ini dia akhirnya dipercaya sama organisasi CB Indonesia untuk menjadi 001 ya kan? Presidennya di CB Indonesia. Apa yang sudah dilakukan ini dan kira-kira nanti ke depan Denunu ini akan membuat CB Indonesia seperti apa dia? Iya. Itu kalau untuk rencana itu sudah kita siapkan sama tim pengurus. Jadi mungkin untuk agenda itu sudah disediakan semuanya. Sudah ada ya. Ini berhubung ada COVID ini, Pandemi ini ya. Pandemi ini berpengaruh sekali. Oh iya. Ini 7 bulan sudah tidak bisa ada acara apa-apa tuh. Padahal untuk planning saya kan ada mau ke Wamena, NTT lagi, itu sudah ada rencana mau ke sana. Dalam rangka touring. Sana mau mengadakan ada acara. Ada acara. Itu juga sudah sama yang
anggota sana, ketuanya Pak Mas itu aja deh. Ini besok insya Allah kalau saya diberi kesehatan saya tak datang. Siap-siap deh. Ya. Ini berarti juga sangat berpengaruh ya di CB Indonesia ya dia, di organisasinya ya dia. Iya. Pengaruh. Kita meskipun pandemi dalam kayak gini, tapi untuk pengurus masih ada komunikasi. Kadang eranya ada era modern, era global, era digital. Bijinan bisa 10 orang. Iya. Kita kan bisa rapat di dalam media itu bisa. Begitu deh ya. Berarti sangat membantu deh ya, bahwa adanya kecanggihan teknologi digital saat ini deh ya. Bisa sangat membantu di masa pandemi ini. Berarti kurang lebih ada berapa acara yang cancel ya deh? Saya tuh dalam agenda buku saya itu ada 6 acara besar. 6 acara besar di tahun ini. Di mulai Maret sampai Oktober ini. 6 acara besar yang tertunda ini. Siap. Itu yang saya paling pengen saya bukan Irian Jaya ya deh ya. Siap. Tapi deh ya. Kira-kira nanti kalau memang sudah pandemi ini sudah selesai, akan dilanjutkan 6 tadi yang sempat tertunda atau ada dipilih terbaik deh di antara 6 itu deh? Ya nanti insya Allah ada waktu, diberi kesehatan, ada dana, insya Allah untuk itu tetap saya jalankan. Siap deh, oke. Saya doakan deh semoga ini yang acara-acara itu tertunda ini segera berjalan lancar deh. Ya, amin. Siap deh. Nah ini deh mungkin kalau mengulas sedikit aja juga sudah lumayan waktunya, apalagi mengulas panjang ini. Mengulas panjang pasti saya butuh waktu yang lama ya kan. Biar menarik tetap nanti saya akan main-main di sini deh, deh. Kita lanjutkan saya lagi ya. Nah, untuk saya udah berarti ini di sisa waktu kepengurusan ada berapa lama lagi deh? 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Kira-kira dia punya keinginan terbesar apa yang goalnya deh sampai habis ini punya keinginan terbesar apa deh? Saya punya keinginan yang paling pokok untuk CBI untuk lebih baik daripada yang kemarin, lebih transparan. Jadi kelihatan mungkin itu dari segi keuangan, dari segi organisasi kelihatan. Biar semua itu udah orang tuh tahu segini. Jadi selama kepengurusan saya ada peningkatan meskipun nggak terlalu tapi kan ada peningkatan. Yang paling pokok kan yang transparan itu. Jadi kan kalau yang kemarin kan kata-kata orang-orang ya belum transparan. Seperti itu. Iya. Kalau transparan sendiri dulu ya. Nah, ini berarti ketika baik buruknya harus disampaikan deh ya. Iya. Kepada ini ya dia. Iya. Menurut Denulu kenapa deh kok Denulu pengen banget bahwa organisasi CB Indonesia ini harus transparan deh? Kenapa deh? Itu sesuai kesepakatan saya itu dadaan malam munasnya besok pagi munas malam itu saya diculik sama anak-anak CBDI. Anak-anak CBDI kan nginduli saya. Makanya Pak Nun harus di DIY. Tidak boleh naik keran jadi pengurus CBI. Tapi terus dipertimbangkan terus
ada yang bilang wong jowo-jowo dong padune mosok wong dhewe lan dukung. Terus balik arah saya juga sempat marah-marah sama berempat saya. Pak Erjanto dari sini Polis, Andro Gaduk, terus Ali Masukin, Eko, sama yang satu siapa itu? Tak marah-marahin. Loh, kowe wingi ngomong nek muni arep gondelku ora ngono. Kenapa saiki ngono? Harus di luar Pak ngono. Harus di luar enggak bisa dibendung. Enggak bisa dibendung. Banyak separah udah ini. Padahal saya itu dalam pikiran saya jelas enggak ada pikiran saya untuk mencalonkan diri, menjadi orang 101 CPI. Mencalonkan diri saya enggak ada pikiran sampai ke situ. Terus dengar saya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan. Dengar aku juga 2 hari sudah dengar dapat WA dari teman-teman dari Kalimantan, kita penuh paling aku itu bahkan sama pengurus lama yang masih mau menghidupkan untuk CPI itu kan juga terus di sampean iki ning ngarep wae. Engko ben sing sampean ora kerja ora apa-apa, sing penting kerja sing buri. Sampean iki wis ning ngarep wae, duduk manis ya. Nanti biar yang kerja yang bahkan nanti sekiranya Pak Dino itu enggak cocok bilang itu jangan enggak usah dilakukan. Jadi meskipun yang kerja itu belakang tapi yang menurut tetap saya. Sampai seperti itu deh ya. Luar biasa banget ini. Jadi Dino ini sangat luar biasa banget dan sangat menurut saya ya kan sangat bapak banget buat anak-anaknya yang ada di CPI Indonesia ini. Ya deh. Berarti kurang lebih berapa banyak tuh ya satu CPI Indonesia dia yang sudah terdaftar yang sudah resmi itu sekitar 1.100 berapa gitu. 1.100 itu yang resmi. Yang enggak resmi. Yang enggak resmi banyak sekali. Banyak sekali, siap deh. Ya kan saya doakan deh semoga apa yang menjadi keinginan Dino dalam memperbaiki atau membuat CPI Indonesia ini lebih baik lagi, lebih transparan. Saya doakan akan terkabul. Amin. Sesuai dengan keinginan dari Dino. Amin insyaallah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Dino. Saya sudah diperbolehkan mampir ke rumahnya Dino. Ini kita lagi di rumahnya Dino di Jogja ini. Mohon maaf deh ya ngerepotin saya. Enggak ada yang repot. Pokoknya siapapun saja penyepi yang ada di Indonesia ke Jogja silahkan mampir, pintu selalu terbuka 24 jam. 24 jam. Oh, siap. Note ya. Itu semenjak saya sebelum menjabat sebagai Kasongan itu sudah seperti itu deh. Siap. Kalau yang tidak berklub terserah deh ya. Klub asal penyepi silakan monggo. Siap. Pintu selalu terbuka. Oke, siap. Kalau yang belum tahu tempat tinggalnya Dino di mana, yang boleh DM di Instagramnya atau Facebooknya Dino. Yang namanya adalah Cempe Genit, nanti di bawah ini ada linknya di situ. Punya Instagram deh? Instagramnya nggak aktif. Ada tapi nggak aktif. Ya siap, mungkin itu deh ya kan.
Tak apa loh deh, ya kan sudah saya bilang ya. Kalau ada yang mau main, silakan diklik linknya itu Facebooknya Denunu. Sekali lagi Mas Racing mengucapkan banyak terima kasih deh. Ya. Semoga Mas Racing juga dapat terus menjalin silaturahmi yang baik dengan Denunu, dengan si Indonesia juga. Saya doakan Denunu juga sehat walafiat. Amin, amin. Tetap awet muda. Amin. Siap deh. Oke, dulur-dulur ya kan. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah nonton channel YouTube Mas Racing Official. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, jangan lupa juga dan nggak usah sungkan-sungkan, silakan komen di bawah ini. Mau tanya apapun, mau tanya ke Mas Racing boleh, tanya tentang Denunu juga boleh. Ya. Atau kamu mau collab dengan Mas Racing juga boleh, silakan. Atau kamu mau buat baju ya kan klubmu atau mau buat event juga boleh, hubungin Mas Racing, linknya ada di bawah ini. Terima kasih banyak ya. Deh, di Mas Racing ini ada salamnya deh. Jadi Mas Racing gaspol. Iya, gaspol deh. Biar ngegas deh, ngepol. Saya tutup deh ya, kita salam bareng deh ya. Mas Racing gaspol.